kerajaan kepadamu. Dia berkata menggoncangkan bangsa-bangsa supaya kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke rumah Tuhan. Tapi tidak membuat supaya pendetanya itu pasang gigi emas. Bukan saudara, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong yang miskin, untuk menolong yang terlantar. Sebentar lagi kita akan melihat di tengah goncangan, jangan takut. Justru kekayaan bangsa-bangsa akan datang, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes, firman Allah menjanjikan saudaraku. Karena itu firman Tuhan berkata, berikan sedekah, ikat pinggangmu, dan nyalakan pelitamu. Apa artinya berikatkan pinggang? Yang pertama itu seperti tema tahun ini, the year of readiness. Amin. Di dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir, firman Allah berkata, mereka tuh sekalipun malam, orang kalau malam melepas ikat pinggang, mau santai di rumah, santai dulu mereka justru mengikat pinggang mereka. Di dalam Alkitab, pinggang berbicara kekuatan, katakan kekuatan. Waktu saya remaja saya belajar judo. Yang penting itu pinggang. Kalau pinggangnya kuat bisa banting orang, saudara. Pinggang juga berbicara kesucian. Istri saya berkata, aduh mengerikan ya, tsunami itu kok airnya hitam. Pasti kotor sekali. Saya bilang ada yang lebih mengerikan sayang. Tsunami percabulan sedang melanda dunia ini. Saudaraku, jual apa saja sekarang itu yang ditunjukkan pornografi. Apa saja. Dodolan odol, dodolan kursi, apa saja. Ada satu tsunami yang sedang menghantam. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan, saudaraku, berikat pinggang kekuatan. Yang kedua dalam Efesus pasal 6 ayat 14, dari perlengkapan senjata Allah, firman Allah berkata ikat pinggang adalah the belt of truth. Salah satu nilai utama gereja kita dari light itu adalah truth. Semuanya ada di sini. Firman Allah berkata, berikat pinggangkan. Truth. Mau hidup enak, hidup tidak stres, jangan pernah dusta. Amin. Termasuk jangan red lips. Apa itu? Abang-abang lambe. Jangan bohong. Katakan apa adanya. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Siapa si jahat? Iblis. Iblis bapaknya segala pendusta. Tetapi firman Allah juga berkata dalam Kolose 3:14 bahwa ikat pinggang itu adalah kasih yang mempersatukan. Sabuk ini yang jarang orang lain punya. Mereknya kasih, agapau. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita menjadi hamba Tuhan yang selalu siap siaga. Yang kedua, firman Tuhan berkata, hendaklah pelitamu tetap menyala. Biarlah pelitamu tetap menyala. 2 Timotius 4 ayat 2, tampilkan. Beritakan firman. Siap sedia. Siap sedialah. Prepare. Berjaga-jaga. Beritakan firman. Baik atau tidak baik, waktunya. Amin. Nyatakan apa yang salah, tegur, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya sebagai hamba Tuhan harus siap. Kalau ada orang salah, kita tidak bilang it's okay. Kita bilang jangan lakukan itu, demikian firman Tuhan. Risiko ada. So masih ingat tentang Yohanes Pembaptis? Dia bukan cuma berikat pinggangkan kulit onta. Dia berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggang kesucian. Di depan daripada Herodes yang baru mengambil istri saudaranya. Saus-saunya, ya, iparnya diambil.
Dia tidak tutup mulut. Dia berkata tidak baik yang kamu lakukan. Herodias jengkel. Sebab banyak orang berpikir kalau dia berkuasa, dia boleh kaya, dia tidak boleh diotik-otik, saudara. Tetapi saudara adalah hamba Tuhan. Yohanes Pembaptis berkata, tidak baik yang kau lakukan itu. Itu perbuatan sumbang. Lalu Herodias menyimpan kejengkelan di dalam dadanya. Mulainya jengkel. Dari jengkel jadi marah. Dari marah jadi benci. Benci dari dendam. Akhirnya membunuh. Tiba waktunya melalui putrinya. Dia minta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah tilam. Tapi meskipun kepalanya dipotong, saya bayangkan di lorong-lorong dari penjara itu ada terdengar suara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hamba Tuhan Watchmeni ketika berkhotbah lidahnya dipotong oleh komunis. Apa dia diam? Tidak, dia menulis buku. Bukunya ada ratusan, saudara. Saya salah satu penggemar buku-buku yang tulis oleh hamba Tuhan Watchmeni. Sudah 1 abad yang lalu. Khotbahnya mungkin sudah tidak ada rekamannya, tapi tulisannya luar biasa. Setiap daripada kita harus mengikat pinggang, menyalakan pelita. Nanti saya akan berikan contoh. Lalu kita melihat bagaimana ada beberapa tingkatan hamba. Ada 5 tingkatan hamba. Nomor 5 adalah hamba-hamba muda. Terdapat di dalam Lukas pasal 12. Ini hamba ya, budak, tapi masih muda. Lukas 12 ayat ke-45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu yang mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, makan, minum, dan mabuk. Hamba-hamba laki-laki dan perempuan itu hamba-hamba yang masih muda. Ya, itu paidike. Tapi saudara dimulai di rumah Tuhan sebagai hamba. Hamba bukan pelayan. Pelayan itu diakonos. Ini budak belian. Saya akan memberikan contoh yang jelas. Hamba yang selalu berikat pinggang saudara. Itu adalah Yusuf. Amin. Ketika Yusuf dibawa ke rumah Potifar, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Diperkirakan usianya baru 17 tahun. Jadi dia termasuk kacung kan? Tapi saudaraku, Yusuf sangat berbeda dari yang lain. Tentu saja sebagai kacung yang masih muda, dia bagian paling tidak enak, saudaraku, mengangkat kotoran manusia. Setiap hari dia kerjanya cuma mengangkat kotoran manusia, saudara. Tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi firman Allah mengatakan bagaimana Tuhan menyertai dia. Kalau hamba-hamba yang lain mengangkat kotoran manusia, memberi pupuk pada tanaman. Tanamannya pada layu dan mati. Tetapi yang disiram oleh Yusuf, semua tanamannya berbuah, saudaraku. Meskipun dia masih muda, dia diangkat jadi hamba yang lebih senior. Kejadian pasal 39 berkata, ketika tuannya melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, dia diangkat menjadi pengurus rumah. Itu tingkatan ketiga, oikonomos. Oikonomos ini bahasa Yunani yang menjadi bahasa Inggris. Apa itu saudara? Ekonomi. Oikonomos itu oikos nomos, pengatur rumah. Karena itu syarat untuk pemimpin, cakap mengatur rumah tangganya sendiri. Punya nama baik di luar jemaat. Tidak punya utang kredit card yang tidak dibayar. Amin. Saudara yang kekasih, ketika tuannya melihat, dia angkat lebih tinggi lagi, supervisor. Itu nomor 2. Ruler of the house. Lalu tingkat yang paling tinggi, pengawas dari segala miliknya. Firman Tuhan berkata, Potifar tidak usah kerja apa-apa, kecuali makan sendiri. Semuanya sudah diatur rapi jali oleh Yusuf. Masih muda, diperkirakan dia kerja di sana sekitar 5 tahun.
Tidak tertulis dalam Alkitab, diperkirakan. Lalu timbullah suatu godaan. Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. Manis sikapnya. Tidak pernah berkelahi, tidak pernah banting-banting barang, saudaraku. Pokoknya manis sikapnya dan elok parasnya. Lalu istri tuannya datang dan berkata, tidurlah dengan aku. Artinya, lepaskan ikat pinggangmu. Yusuf tetap mengikat pinggangnya dan mengangkat tinggi kesaksian. Dia berkata begini, segala yang ada di rumah ini telah diserahkan Tuhan kepadaku. Bahkan di rumah ini tidak lebih dia kuasanya daripada aku, kecuali Anda. Karena Anda adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku berbuat kejahatan di hadapan Allah? Yusuf berada di negeri yang jauh. Orang tidak kenal dengan Allah Israel. Mereka tidak tahu Yahweh. Mereka tidak tahu Elohim. Orang Mesir menyembah yaitu bulan, menyembah matahari, menyembah dewa kematian, menyembah lembu, menyembah kodok, saudara. Tetapi dia menjadi saksi daripada Tuhan. Dia menyalakan pelitanya. Baik atau tidak baik waktunya. Apa berhenti? Tidak. Diatur. Satu hari rumah itu tidak ada orang sama sekali. Dan istri Potifar menarik Yusuf. Marilah tidur dengan aku. Lepaskan ikat pinggangmu. Nikmatilah kebahagiaan bersama dengan aku. Yusuf memilih untuk melarikan diri. Tapi dia tidak kehilangan ikat pinggangnya. Dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Salah satu perintah Tuhan untuk saudara dan saya adalah Lukas pasal 12. Saudaraku, ayat 33 tadi. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Apa artinya jualah segala milikmu? Pindah tangankan apa yang kau punya. Kepada siapa? Kepada the master. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. 24 Desember tahun 79. Saya membuat suatu pernyataan. Sepertinya begitu. Kosongan. Tanda tangan Arifin Teja Sukmana. Saya dengan Tuhan Yesus. I'm yours. Atur Tuhan. Hidup saya. Atur saya. Saya serahkan hidup saya sepenuhnya. Dan ketika Tuhan berkata pada saya tahun 89, 10 tahun kemudian. Go to Bali. Tinggalkan Surabaya. Saya cuma berkata, yes sir. Sebab saya telah dibeli. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah. The sinless, spotless, selfless life of Jesus. Sifat Yusuf seperti sifat Tuhan. Generous. Saudara-saudara yang menjual dia tidak membuat perhitungan. Sebagai adik saudaraku, dia melihat segala kesalahan kakaknya. Tetapi dia tetap mengasihi mereka dan memberikan pengampunan kepada mereka. Yusuf powerful loh saudara. Dengan dia sekali menjentikkan jari, kepala dari 10 kakaknya bisa dipotong semua. Tapi dia melepaskan pengampunan. Dia melepaskan grace. Dia